Jude Bellingham memang pemain yang spesial. Kemarin banyak orang melabelinya sudah habis, sudah meredup dan tak lagi secemerlang 2 musim lalu. Tapi di Piala Dunia 2026 Bellingham membungkam semua itu. Bukan cuma cetak gol lalu menang. Pemain Real Madrid itu menggendong satu skuad timnas Inggris. Bukan cuma memberi sumbangsi gol, Bellingham mencetak rekor yang membuat semua mata terbelalak di laga kontra Norwegia. Bahkan legend-legend hebat sanggup dilewati pemain satu ini. Lantas, bagaimana Bellingham jadi penggendong Inggris musim ini? Rekor apa saja yang sudah ia pecahkan? Simak ulasannya berikut. Perempat final Piala Dunia 2026, Inggris diuji salah satu kekuatan baru yang menakutkan. Norwegia datang dengan penuh percaya diri usai melibas Brasil di babak 16 besar. Ngerinya sosok Erling Haaland juga diprediksi bakal membuat Norwegia ciptakan kejutan. Bahkan potensi kejutan itu makin menyala tatkala Andreas Schjelderup membawa Norwegia memimpin. Inggris dibuat agak kewalahan meladeni permainan Norwegia. Namun muncul satu sosok yang akhirnya jadi pembeda. Menjelang paruh pertama tuntas, Jude Bellingham muncul entah dari mana merangsek ke kotak penalti. Pemain asal Real Madrid itu pun berhasil menyamakan kedudukan. Drama terjadi sepanjang laga. Skor sama kuat 1-1 menghias sampai menit 90 lebih. Ada potensi laga berlanjut ke extra time bahkan adu penalti. Namun pahlawan itu kembali datang. Memanfaatkan bola rebound tepisan Orjan Nyland, Bellingham kembali bobol gawang Norwegia. Kali ini ia jadi pahlawan karena laga kemudian tuntas untuk kemenangan Inggris. Mencetak 2 gol yang membuat timnya menang, Jude Bellingham tentu layak diganjar penghargaan Man of the Match. Dan inilah yang membuat sepak bola terasa menarik. Kalian tahu kan seperti apa Jude Bellingham musim lalu? Seiring puasa trofinya Real Madrid, penampilan Bellingham ikut menurun. Kita semua tahu kalau musim pertama Bellingham bersama Los Blancos adalah musim yang gila. Ia mencetak 19 gol dan 6 assist dalam 28 pertandingan La Liga. Untuk sejenak Bellingham seolah membuat orang-orang lupa kalau dia adalah seorang gelandang. Sayangnya 2 musim berikutnya sinar ex Dortmund itu meredup. Cedera bahu, masalah kebugaran hingga beberapa kali absen membuat performanya naik turun. Di saat nama lain seperti Mbappe dan Vinicius terus memenuhi headline, Bellingham malah perlahan menghilang dari sorotan utama. Catatan gol yang semula 2 digit mulai berkurang. Musim lalu dengan jumlah pertandingan yang sama, Bellingham cuma bisa mencetak 6 gol dan 4 assist. Keringnya gol dan assist membuat Bellingham dipandang sebelah mata oleh fans, bahkan oleh media. Bahkan pemanggilannya ke timnas Inggris saja sempat dipertanyakan oleh banyak media tanah Britania. Semua orang memuji-muji Harry Kane atau mungkin Declan Rice yang dianggap bakal jadi pembeda di turnamen Piala Dunia tahun ini. Mereka lupakan sosok Bellingham yang sebelumnya juga sering jadi pembeda. Banyak yang berpikir Bellingham bakal biasa-biasa saja di Piala Dunia tahun ini. Di tengah dan anggapan remeh orang-orang, Bellingham tetap menunjukkan rasa cinta yang besar terhadap negaranya. Bukan cuma omon-omon, Bellingham membuktikannya di atas lapangan. Lewat 2 gol melawan Norwegia, kalian tahu berapa gol yang sudah diselesaikan Bellingham? Total 6 gol sudah dicetak pemain Real Madrid ini. Jumlah itu mengerek namanya menuju 5 besar daftar top scorer sementara. Bellingham cuma kalah dari Messi, Haaland, dan Kylian Mbappe. Artinya Bellingham ini adalah sosok manusia langka. Di antara deretan para penyerang tertajam, ia yang berposisi sebagai gelandang nyempil untuk mengejar perburuan sepatu emas.
Kalau kalian mengira rekor Bellingham cuma berhenti sampai di sana, tunggu sampai fakta ini bakal bikin kalian tercengang. Bellingham adalah pemain pertama yang mencetak brace back-to-back di babak gugur Piala Dunia setelah Diego Maradona. Ia juga menjadi pemain termuda kedua yang melakukan itu, cuma kalah dari legenda Brasil Pelé. Sebagai seorang gelandang, Bellingham tidak bisa dikategorikan sebagai produktif. Dialah gelandang dan mesin gol yang sesungguhnya. Tak ada satupun gelandang Inggris yang berhasil mencetak 6 gol dalam satu turnamen Piala Dunia. Bahkan Bellingham mencetak lebih banyak gol internasional untuk Inggris dibanding Wayne Rooney. Erling Haaland sampai mengakui kalau mantan rekannya itu adalah pemain yang istimewa. Striker andalan Manchester City itu sampai berani mengatakan kalau Real Madrid dan timnas Inggris sungguh-sungguh beruntung punya Bellingham. Bahkan Haaland bilang kalau pemain seperti Bellingham inilah yang dibutuhkan setiap tim. Oke, sekarang sudah dulu waktu untuk mengagumi Bellingham. Sorotan juga perlu kita tujukan ke empunya Bellingham Real Madrid. Madrid boleh puasa trofi. Mereka juga sempat dihina karena tak mengirim satupun wakil ke timnas Spanyol sebelum Cucurella merapat. Tapi mulai sekarang akuilah kalau Madrid memang pantas disebut king. Kenapa begitu? 2 gol Bellingham makin mempertegas produktivitas perwakilan Real Madrid di pentas Piala Dunia. Data mencatat delegasi Madrid sudah membukukan 19 gol untuk timnas masing-masing. Mbappe jadi yang tersubur dengan 8 gol. Sedang Bellingham sendiri ada di urutan kedua. Ingat juga, turnamennya belum selesai. Seragam timnasnya boleh berbeda, tapi sewaktu bermain di atas lapangan, Bellingham dan rekan-rekan setimnya di Madrid membawa mentalitas yang sama. Mentalitas seorang pemenang selayaknya Real Madrid. Bahkan yang lebih gila, sejarah mencatat tak ada satupun klub yang mampu menyamai torehan Real Madrid ini di pentas Piala Dunia. Mungkin inilah alasan mengapa banyak orang menyebut Madrid sebagai klub dengan DNA juara terbesar di dunia. Setiap kali masuk turnamen, rasa lapar dalam diri setiap pemain Los Blancos selalu meledak-ledak. Sekalipun para pemain itu tak sedang membela Madrid, raja tetaplah raja, tak peduli apapun kompetisinya. Sekarang setelah menaklukkan Norwegia, Inggris melangkah ke babak semifinal. Satu hal yang pasti, Thomas Tuchel perlahan membuktikan kalau pemain-pemain pilihannya tidak salah. Untuk sejenak, gema Football is Coming Home kembali terdengar. Inggris berpotensi menantang sang juara bertahan Argentina di babak semifinal nanti. Semua orang boleh mengkritik pemilihan pemain Thomas Tuchel di awal turnamen. Namun vonis berhasil atau gagal tetap baru boleh dijatuhkan di akhir. Semifinal rasanya adalah capaian yang bagus buat The Three Lions. Kalau kalian ingat, ini adalah capaian yang sama dengan tahun 2018 ketika Inggris juga berhasil maju ke 4 besar. Bedanya tahun ini skuad Inggris sudah jauh lebih matang. Harry Kane tumbuh menjadi kapten yang bukan hanya mengayomi, tapi juga berani memberi jaminan gol buat rekan-rekan setimnya. Jangan lupa ada Jude Bellingham. Orang yang dikira sudah habis, tapi akhirnya seperti bangkit dari kematian di sepanjang turnamen. Secara permainan, Inggris mungkin bukan yang paling menawan. Tapi sebagaimana tim calon juara, mereka punya sosok-sosok pembeda. Tahun ini mereka punya 2 sosok seperti itu. Kalau bukan Harry Kane, ya Jude Bellingham. Jadi, sudahkah kita perlu mulai meyakini football is coming home? Setelah lolos ke semifinal, Inggris cuma tinggal 2 langkah menuju gelar yang mereka dambakan sejak 1966. Menurut kalian, akankah Inggris maju ke final dan mengangkat trofi di akhir turnamen? Akankah Thomas Tuchel memutus mata rantai kutukan pelatih asing di Piala Dunia? Fans Inggris dipersilahkan komen di bawah ya.
Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.